Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video saya kali ini akan menjelaskan tahapan-tahapan revolusi industri dari masa pra-revolusi hingga revolusi industri 4.0. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila Turrohma dari kelas 10 DKV 1. Revolusi industri yaitu transformasi besar pada manufaktur dengan mengubah sistem produksi dari cara tradisional menggunakan tangan lalu digantikan oleh mesin. Pada proses transisi ini memberikan dampak yang meluas pada kehidupan ekonomi, politik, dan sosial budaya. Jauh sebelum terjadinya revolusi industri, kita mengenal istilah pra-revolusi, di mana seluruh kegiatan dilakukan secara manual dengan tenaga manusia tanpa bantuan mesin. Pada masa ini, ekonomi masyarakat sebagian besar bersifat agraris dan berpusat pada pertanian serta kerajinan tangan. Beberapa ciri utama dari masa pra-revolusi industri. 1. Ekonomi agraris. Mayoritas penduduk hidup dari bertani, dan kehidupan mereka bergantung pada cuaca serta musim tanam. 2. Produksi skala kecil. Barang-barang diproduksi oleh pengrajin dalam skala kecil, baik di rumah maupun bengkel-bengkel kecil. 3. Tenaga manusia dan hewan. Alat-alat pertanian dan pengangkutan barang mengandalkan kekuatan fisik yang membuat proses produksi dan distribusi menjadi lambat dan terbatas. Revolusi Industri 1.0. Perubahan ini ditandai dengan ditemukannya mesin uap pada abad ke-18 oleh James Watt, yang memungkinkan penggunaan tenaga mekanis untuk menggantikan tenaga manusia dan hewan dalam proses produksi. Penemuan mesin uap ini meningkatkan penghasilan per kapita negara menjadi 6 kali lipat. Ciri utama dari revolusi industri 1.0. 1. Urbanisasi. Banyak orang pindah dari pedesaan ke kota-kota industri untuk mencari pekerjaan di pabrik-pabrik yang baru dibangun. 2. Penggunaan mesin uap. Salah satu terobosan terbesar adalah penggunaan tenaga uap untuk menggerakkan mesin-mesin pabrik dan transportasi. James Watt adalah salah satu tokoh penting yang mengembangkan mesin uap efisien yang dapat digunakan di berbagai sektor industri. 3. Perkembangan industri tekstil. Industri tekstil adalah salah satu sektor utama yang dipengaruhi oleh revolusi industri. Penemuan seperti mesin tenun otomatis mengubah cara pembuatan kain, menjadikannya lebih efisien dan terstandarisasi. 4. Perkembangan sistem transportasi. Revolusi ini juga berdampak pada perkembangan transportasi, terutama dengan munculnya kereta api dan kapal uap. Hal ini memfasilitasi distribusi barang dan bahan baku, meningkatkan perdagangan global. Revolusi Industri 2.0. Revolusi ini terjadi pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, sekitar tahun 1870 hingga 1914. Ditandai dengan munculnya listrik yang membuat hasil produk jauh lebih murah daripada sebelumnya. Ciri utama dari Industri 2.0. 1. Elektrifikasi. Penemuan listrik dan penggunaan secara luas dalam produksi industri merupakan salah satu perubahan besar. Pabrik-pabrik mulai menggunakan mesin bertenaga listrik menggantikan tenaga uap. 2. Produksi massal. Inovasi seperti jalur perakitan yang diperkenalkan oleh Henry Ford mempercepat proses produksi terutama di industri otomotif. 3. Industri baja dan kimia. Produksi baja berkembang pesat berkat inovasi dalam proses pengolahan besi. Industri kimia juga mulai berkembang dengan penemuan dan produksi berbagai bahan baru seperti plastik dan pewarna sintetis. 4. Tenaga kerja dan urbanisasi. Perubahan dalam cara produksi memicu pergeseran besar-besaran tenaga kerja dari pedesaan ke kota, meningkatkan urbanisasi. Kota-kota besar tumbuh dengan cepat sebagai pusat industri dan perdagangan. 5. Transportasi dan komunikasi. Revolusi ini melihat perkembangan dalam transportasi dengan munculnya mobil, kereta api yang lebih efisien, dan kapal uap. Di bidang komunikasi, telepon dan telegraf mulai digunakan secara luas, memudahkan komunikasi jarak jauh. Revolusi Industri 3.0. Revolusi Industri 3.0 merujuk pada periode yang dimulai sekitar tahun 1969 dan ditandai dengan otomasi yang lebih luas melalui penggunaan teknologi elektronik dan komputer. Beberapa karakteristik utama Industri 3.0. 1. Komputerisasi. Dengan meningkatnya penggunaan komputer dalam segala aspek industri, mulai dari desain produk hingga kontrol kualitas. Revolusi ini mengarah pada digitalisasi berbagai sektor. 2. Otomasi proses produksi. Banyak proses manual di berbagai pabrik digantikan oleh sistem otomatis. Hal ini memungkinkan peningkatan efisiensi, kecepatan, dan konsistensi dalam produk massal. 3. Perkembangan teknologi informasi atau TI.
Sistem informasi dan perangkat lunak menjadi semakin penting dalam mengelola dan mengoptimalkan produksi. Basis data, software, manajemen produksi, dan perangkat lunak lainnya mulai banyak digunakan untuk memantau dan mengatur proses industri. 4. Penggunaan elektronika dan teknologi informasi. Perkembangan teknologi komputer dan elektronik memungkinkan otomatisasi lebih lanjut dalam proses produksi. Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 merujuk pada fase-fase transformasi industri yang sedang berlangsung saat ini, yang ditandai dengan menerapkan teknologi digital yang sangat maju. Ciri utama Industri 4.0 adalah 1. Otomasi lanjutan. Dalam Industri 4.0, otomasi tidak hanya berarti penggantian tenaga kerja manual dengan mesin, tetapi juga kemampuan mesin untuk beroperasi secara mandiri dan bahkan memelihara diri sendiri. 2. Cloud computing. Teknologi ini memungkinkan akses ke data dan sistem dari mana saja, serta menyimpan dan memproses data dari skala besar di awan. 3. Big data dan analitik. Data dalam jumlah besar yang dihasilkan oleh mesin dan proses industri dapat dianalisis untuk mengidentifikasi pola dan wawasan yang membantu mengingatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. 4. Internet of Things atau IoT. IoT memungkinkan mesin, perangkat, dan sistem untuk saling terhubung dan berkomunikasi melalui internet. Hal ini memungkinkan pengumpulan data secara real-time dan penggunaan informasi untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat dalam proses produksi. 5. Manufaktur cerdas atau smart manufacturing. Sistem manufaktur cerdas memungkinkan produksi yang lebih fleksibel dan efisien, dengan kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan permintaan pasar dan kebutuhan pelanggan secara real-time. 6. Sistem Kaliber fisik atau Kaliber Physical Systems. Teknologi ini menggabungkan sistem fisik dengan teknologi digital dan sensor pintar. Mesin-mesin dalam industri dapat memantau kondisi dan lingkungan mereka sendiri, berinteraksi dengan mesin lain, serta membutuhkan keputusan berdasarkan data yang diperoleh. 7. Augmented Reality atau AR dan Virtual Reality atau VR. AR dan VR digunakan untuk pelatihan pekerja, pemeliharaan mesin, dan simulasi proses produksi dalam lingkungan virtual, yang membantu mengurangi kesalahan dan meningkatkan efisien. 8. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI dan Machine Learning. Dengan penggunaan AI dan Machine Learning, mesin dapat belajar dari data dan pengalaman untuk meningkatkan kinerja. Teknologi ini memungkinkan prediksi perawatan mesin, optimalisasi proses produksi, dan peningkatan kualitas produk. Jadi sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.